Halo guys, kembali lagi bersama Markas Movie. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang film yang berjudul The Great Wall. Di video kali ini berkisah tentang dua tentara bayaran yang berasal dari Eropa yang pergi ke Cina untuk mencari bubuk mesiu. Namun tidak disangka di pertengahan perjalanan mereka dikejar oleh suku bukit. Namun mereka berhasil lolos dengan melepas kuda ke arah berlawanan. Namun setelah mereka berhasil lolos, mereka tidak disangka diserang oleh seekor monster yang tidak diketahui berasal dari mana. Dan 3 orang tewas dan tersisa 2 orang, yaitu William dan juga Tovar. Setelah itu mereka membawa tangan monster tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Dan ternyata pasukan berkuda tersebut masih mengikuti mereka. Jalan buntu, mereka dikepung oleh para pasukan Cina dan ditawan. Mereka memilih itu untuk bisa lolos dari para kejaran kuda tersebut. Tangan itu pun dilihat oleh para komandan Cina. Komandan Lin bertanya kepada mereka, "Di manakah kalian menemukan makhluk itu?" William pun menjawab, "Di dekat bukit 2 hari yang lalu." Ternyata Orde Tanpa Nama ini telah mewaspadai monster tersebut. Mereka tidak mempercayai bahwa William sendirilah yang telah membunuh monster itu. Komandan Lin menyuruh mereka untuk dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama ini tetap dirahasiakan. Namun Wang sang ahli strategi menyuruh mereka untuk tidak dibunuh karena mereka masih memiliki informasi yang sangat penting. Ternyata tembok Cina dibangun untuk berlindung dari serangan yang bernama Tao Te. Tao Te adalah monster yang telah dibunuh William 2 hari yang lalu. Orde Tanpa Nama memperkirakan bahwa muncul Tao Te 9 hari lagi, namun tidak diduga bahwa Tao Te telah muncul saat ini. Sehingga William dan Tovar lebih dipilih untuk ditawan dibandingkan dibunuh karena mereka masih memiliki informasi yang berguna untuk mereka. Jenderal Shao telah mempersiapkan semuanya ini selama 60 tahun dan dia telah membuat sebuah pasukan dengan warna yang berbeda. Setiap warna memiliki tugas yang berbeda. Warna merah untuk pemanah, warna kuning untuk pasukan jarak dekat, warna biru pasukan siap mati. Semua pasukan terlihat gugup. Dan apa yang terjadi? Jutaan Tao Te menyerang, dan saatnya bola api untuk diluncurkan. Tao Te akan langsung mati jika matanya yang tertusuk. Kini pasukan biru yang akan menyerang. Tao Te memiliki sang ratu dan dijaga ketat oleh pasukan elit. Sang ratu inilah yang memerintah pasukannya. Ratu menyuruh mereka untuk menaiki tembok Cina tersebut. William dan Tovar pun dilepaskan ikatannya oleh Ballard. Dan William pun langsung membantu pasukan yang diserang. Tiga Tao Te berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu pun yang telah menganalisa pertempuran menarik mundur pasukannya dan juga menyuruh para kawanan yang mati untuk dibawa. Jenderal Shao pun memuji pertarungan mereka sehingga mereka diperbolehkan untuk beristirahat. Jenderal Shao pun berkata bahwa Tao Te sekarang lebih pintar daripada 60 tahun yang lalu. William berkata bahwa tujuannya adalah mencari bubuk hitam, senjata berbahaya pada abad itu. Begitu pula dengan Ballard. 25 tahun yang lalu dia dibayar untuk hal yang sama. Mereka tidak ingin berlama-lama. Ketika mereka mendapatkannya, mereka akan langsung pulang untuk mendapatkan bayaran. William dan juga Tovar yang telah merapikan diri disambut meriah oleh para Orde Tanpa Nama. Jenderal Shao sangat berterima kasih kepada mereka. Jenderal Shao ingin melihat kemampuan memanah mereka kembali. Get one of the cups. Now, get one of the cups. Want to eat? Pull. Ballard bilang kalian harus merahasiakan kedatangan mereka ke sini demi keselamatan mereka dan memintanya bertemu nanti malam. Hanya Lin lah yang dapat berbahasa Inggris karena dia diajari oleh Ballard. William pun menceritakan bahwa ia telah melewati banyak pertempuran hanya karena uang dan juga makanan. Lin pun menyuruh si William ke tembok. Ia menyuruhnya untuk melakukan tugas pasukan biru. Orde Tanpa Nama melakukan itu untuk kepercayaan dan bukan untuk uang dan juga makanan. Lin berkata bahwa William harus bisa hidup untuk mempercayai sesuatu.
Tetapi William menjawab bahwa ia bisa hidup hingga saat ini karena ia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan kepada William bubuk hitam yang telah dicurinya dari Wang. Ballard pun mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam dan pergi saat peperangan terjadi. Wang memanggil William dan juga Tovar. Dia berkata bahwa batu magnet yang mereka miliki dapat berguna untuk pertempuran. Ternyata Tao Te berasal dari sebuah meteor yang jatuh 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya atas hukuman dari langit karena keserakahan Kaisar Cina, yang membuat daratan Cina menjadi sangat menderita. Tao Te akan muncul selama 60 tahun sekali untuk menghukum para manusia yang serakah. Tao Te akan memakan apapun dan memberikannya kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil masuk ke dalam ibu kota dan memakan 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan terselamatkan. Di saat malam hari, menara barat pun diserang. Jenderal Shao pun mempersiapkan pasukannya untuk bertahan. Ternyata mereka pun dijebak. Bukan hanya satu Tao Te, melainkan masih banyak Tao Te di belakangnya. Jenderal Shao pun terkena gigitan Tao Te. Shao yang telah sekarat pun mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Dan akhirnya Shao pun tewas. Akhirnya mereka pun membuka kitab gulungan yang berusia 900 tahun. Berdasarkan kitab tersebut, banyak Tao Te mati oleh karena batu yang dibawa oleh William. Batu tersebut mampu membuat sang Tao Te menjadi tidak agresif dan tidak dapat mendengarkan instruksi dari sang ratu. William pun menjelaskan bagaimana kalau kita menangkap Tao Te dan membuktikannya. Namun Tovar tidak ingin William membantu Horde Tanpa Nama, karena tujuannya adalah mencuri bubuk hitam dan pergi dari sana. Bius yang kuat pun dioleskan ke setiap tombak, dan pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Tovar dan Ballard pun sudah bersiap untuk kabur, namun ia tidak dapat meninggalkan William seorang diri. Sedangkan William pun masih galau antara kabur atau membantu pasukan. Kail tombak pun berhasil diluncurkan. Beberapa Tao Te terkena tembakan, namun berhasil lepas dengan mudahnya. Hanya tersisa satu Tao Te. William pun datang dan membantunya. Butuh waktu lebih lama sampai Bius benar-benar bekerja. Cincin api pun ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena kail pun akan lepas, William pun turun ke bawah. Beberapa Tao Te pun berhasil menerobos cincin api. Tovar pun datang untuk membantu. Lin datang membantu mereka dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya, namun William tak sadarkan diri. Lin dan Tovar pun selamat. Lin berkata bahwa ia menggunakan bubuk hitam untuk membunuh Tao Te. Lin pun meminta William untuk melupakan bubuk hitam, karena bubuk itu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Untung Linnya belum tahu tujuan mereka, ya kan? Wang mendekatkan batu magnet kepada Tao Te. Tao Te pun langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika menangkap Tao Te hidup-hidup harus langsung dibawa ke ibu kota. Shen pun langsung membawanya pergi. Tovar bilang William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh. Jadi nggak usah berlagak seperti pahlawan. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Te. Tovar dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan juga bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. Dia menyadari bahwa pertempurannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat, serangan Tao Te hanyalah sebuah pengalihan.
Selagi mereka menyerang, Taute lain berusaha menggali lubang agar bisa menembus tembok besar Cina. Ordetan Panama harus sampai ke ibu kota sebelum Taute menyerang. Mereka berusaha menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Sen ternyata sudah sampai ke ibu kota. Ternyata Kaisar masih bocil. Herere. William kini telah dianggap berkhianat. Lin sekarang tahu tujuan mereka adalah untuk mendapatkan bubuk hitam. Tapi William membantah jika dia berusaha untuk menghentikan Tovar dan juga Ballard. Feng ternyata melihat kejadian itu dan dia bersaksi bahwa William berusaha menghentikan mereka. Meski begitu, Lin tetap menyuruh William untuk dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Ballard dan juga Tovar. Di tengah perjalanan, Ballard menyuruh Tovar untuk naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata Ballard berkhianat. Balon diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak dapat menerbangkannya. William dibebaskan oleh Peng. Peng membebaskan William oleh karena Taute sudah sampai ke ibu kota. Wang bilang bahwa William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan kepada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William ingin membantu mereka, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk diikutkan perang. Dengan bodohnya, Sen mendistribusikan fungsi dari magnet tersebut. Taute yang tersadar pun memberi sinyal kepada sang ratu di mana lokasinya berada. Ballard ditangkap oleh suku bukit, dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya ia membakarnya. Mampus! Mereka semua pun mati. Kini Toverle menguasai semua persediaan bubuk hitam. Tapi pasukan Ordetan Panama berhasil mengejarnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Taute. Lin yang dalam keadaan terdesak diselamatkan oleh William. Taute tidak akan menyerang ketika ratu sedang makan. Jika sang ratu mati, maka seluruh Taute akan membeku karena tidak mendapatkan sebuah sinyal. Wang berencana memberikan makan Taute dengan bubuk hitam yang diikat olehnya, yang nanti akan diledakkan ketika ia kembali ke ratunya. Peng terkena cakaran dan terluka parah. Peng pun mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Taute. William, Lin, dan Wang melepaskan Taute. Dia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Taute yang mengetahui keberadaan mereka langsung menerobos masuk. Wang pun memberikan batu magnet tepat sebelum dia tewas. General, it's up to you now. Dua kali panah William berhasil digagalkan oleh pasukan elit sang ratu. Sang ratu yang mengetahui keberadaan William langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerangnya. Hanya tersisa sedikit bubuk hitam, dan inilah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Sang ratu berhasil dibunuh, dan sesuai perkiraan semua pasukan menjadi beku. William mendatangi Tovar yang disandra. William berkata, karena kemenangan ini, ia diperbolehkan mengambil bubuk hitam sebanyak apapun yang ia mau, plus dikawal oleh beberapa pasukan. Tapi Kaisar memberikan dua pilihan, membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tovar. Dan tentu saja William memilih menyelamatkan sahabatnya. Mbak Lin mengucapkan perpisahan kepada William. William juga mengatakan selamat karena telah menjadi jenderal bagian barat laut. William dan Tovar pun kembali pulang. Film yang sangat bagus, bukan? Film ini adalah hasil dari kolaborasi Hollywood dan juga Tiongkok. Kelebihan dari film ini adalah ia memiliki efek CGI yang sangat memukau. Namun, bagian dramatis kurang ditonjolkan, seperti Lin dan juga William. Seharusnya mereka bermesra-mesraan seperti